Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi azmain. Amma ba'du. Sebelumnya kita panjatkan puja-puji syukur kehadiratillahir rabbi. Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga kita dipanjangkan umur, dilimpahkan milik rezekinya, dan dilancarkan segala sesuatunya. Oke sahabatku semua yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama channel Nona 01 YT. Terima kasih yang sudah mendukung channel ini. Mudah-mudahan Allah membalas dengan berlipat ganda. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas apa perbedaan zikir lisan dan zikir qalbu. Sebelumnya mohon maaf kepada para guru-guru saya, para sesepuh yang terhormat, para ustadz, ustazah, mubaligh-mubalighah yang ada di sekitaran saya ataupun di kampung saya di Desa Cidahu, Kecamatan Pesawahan, Kabupaten Purwakarta, dan guru-guru saya yang berada di luar sana, yang dimanapun berada, yang dirahmati Allah dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa yang terhormat buat para saudaraku dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akan tetap selalu mendoakan saudaraku semua yang sakit, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya, dan yang susah mudah-mudahan Allah angkat kesusahannya diganti dengan kebahagiaan. Allahumma amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi apa perbedaannya, dan bisa kita rasakan langsung ya perbedaannya zikir lisan dan zikir qalbu ya. Kalau zikir lisan itu sudah pasti cuman di bibir doang ya. Jadi tidak dimasukkan ke dalam hati. Dan perbedaannya juga akan sangat jelas sahabat ya. Perbedaannya juga akan sangat jelas. Itu jauh banget. Jadi kalau zikir qalbu itu dirasakan, dinikmati, dan saking menikmatinya zikir itu akan terasa adem, akan terasa energi dari sebuah zikir itu akan terasa sahabat ya. Ya kita coba. Jadi jangan cuman ngomong doang, tapi gimana cara mempraktekannya gitu. Ya saya di sini juga bukan ustaz, bukan ulama, bukan kiai, bukan habib. Ya, saya di sini orang biasa. Jadi saya dibisakan, kalau saya bisa, saya dibisakan sama Allah. Kalau saya pintar, saya dipintarkan sama Allah. Dan saya sekarang bisa mengucap seperti ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini saya bukan menceramahi saudaraku semua. Jadi di sini saya mengajak sharing ya, kita belajar bareng, sharing. Kalau ada kesalahan dari saya, kata-kata ataupun tingkah laku saya, di komen aja, tegur ya. Karena saya juga orang biasa, masih belajar ya. Jadi kita bersama-sama belajar menuju ke yang lebih baik, dan kita berjalan ke jalannya Allah, mencari ridhonya Allah ya. Jadi kita contohkan zikir lisan sama zikir qalbu. Sekarang kita
coba zikir lisan dulu ya, zikir lisan. Jadi kita zikirkan astagfirullahaladzim, cuman dari lisan doang, nggak sampai ke hati. Pasti akan mengucap seperti ini. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Pasti kan seperti itu kan gitu. Itu energinya nggak dapet, rasanya juga nggak dapet. Ya, kalau zikir kolbu itu rasanya ada, energi rasanya tuh langsung tek ke hati, itu langsung tek, adem. Jadi semakin kita mendalami terus menghayati dalam zikir itu, kita akan merasakan akan hadirnya Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita coba zikir istighfar, kita masukkan ke dalam kalbu kita ya. Astaghfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Itu kerasa banget sahabat, kerasa banget, energinya dapet, rasanya dapet. Ya kita juga akan spontanitas merasakan akan hadirnya Allah Subhanahu wa taala. Betapa dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Zikir istighfar itu zikir meminta pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf atas semua kesalahan di dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang kita coba lagi dengan bacaan Al-Fatihah ya. Kalau cuma di lisan doang pasti seperti ini kan bacaannya. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba simak baik-baik. Gimana perasaannya? Seninya nggak dapet, rasanya nggak dapet, hambar rasanya. Coba kita masukkan ke dalam kalbu kita bacaan Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Saudaraku semua bisa merasakan energi dari surat Al-Fatihah itu dari lisan dan dari kalbu. Ya, pasti kita sudah bisa merasakannya. Astagfirullahaladzim. Saya ini pengen nangis bukan cuman di depan kamera, bukan cuman ekspresi, bukan cuman settingan ataupun demi Allah Rasulullah.
Demi Allah Rasulullah, saya tidak mengada-ngada. Saya tidak mengada-ngada kalau zikir qalbu sama zikir lisan itu berbeda. Satu kata, ucapan yang sama, tapi maknanya berbeda. Ya. Kalau kita zikir dimasukkan ke dalam qalbu kita, otomatis ya kita akan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, adem, tentrem, damai. Seribet apapun kita punya masalah, seribet apapun kita punya dapat musibah, ujian, berzikirlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah. Insya Allah, Allah niscaya akan mengakhiri ujian itu, mengakhiri bukan mengakhiri. Kalau ujian, kalau musibah itu masih ke kita di alam dunia ini pasti ada, kecil dan besarnya itu nggak tahu. Tapi Allah akan melewatkan ujian itu, Allah akan melewatkan musibah itu dengan caranya Allah. Seribut apapun kita punya masalah, kalau kita selalu dekat dengan Allah, selalu berada dengan Allah, insya Allah Allah juga akan dekat kepada kita. Selangkah kita meninggalkan Allah, 1000 langkah Allah akan meninggalkan kita. Selangkah kita dekat dengan Allah, 1000 langkah Allah akan lebih dekat dengan kita. Selama kita masih hidup di dunia ini mah, masalah pasti ada. Tapi kecil sama gedenya, perbedaannya itu. Ya. Jadi sekali lagi, saudaraku semua, saya di sini bukan mengajari dan saya di sini bukan menceramahi, tapi saya pengen sharing di sini. Kalau ada kesalahan dari saya, tegur. Saya juga masih perlu guru, saya juga masih perlu bimbingan, dan saya juga masih mengharapkan ilmu dari siapapun. Saya tidak akan menolak. Saya tidak akan membangkang kalau orang ada yang mau ngasih ilmu, ngasih pepatah, ngasih arahan. Insya Allah saya dengan lapang dada akan menerimanya, akan memasukkannya dan akan menjalankannya. Karena saya kosong, tidak punya apa-apa. Karena kalau orang merasa kosong, pasti dia akan menerima semua pepatah orang, ya, ceramah dari orang, ya. Tapi kalau kita sudah merasa bisa, kalau kita sudah merasa pintar, tidak akan pernah mau menerima kritikan orang, tidak pernah akan mau menerima teguran orang, karena merasa dirinya sudah bisa. Tapi niscaya di depan Allah tidak ada yang bisa, tidak ada yang pintar, tidak ada yang istimewa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mah hidup di dunia ini lillahi ta'ala, la haula wala quwata illa billah. Pasrahkan kepada Allah, lillahi ta'ala, Allah yang kawasa. Ya. Terus saya mau kalau ada orang yang suka ngobatin, ya. Kalau ada orang yang suka ngobatin ataupun menolong orang, saya mohon dengan sangat, jangan memaharkan sesuatu, ya, jangan memaharkan sesuatu untuk kepentingan diri sendiri. Saya mohon. Jadi orang yang lagi sakit itu butuh bantuan kita, ya, nggak tahu orang itu punya duit apa enggaknya, terus kita maharkan. Ibarat kata harus ada 800, terus orang itu nggak ada, gelimpungan kesana kemari cari duit. Sedangkan orang yang sakit, lagi sakit, suruh nyari duit segitu. Jadi sedikasihnya aja lah, seikhlasnya aja gitu. Seikhlasnya aja. Toh Allah tidak akan menukar milik seseorang. Tidak ada milik di sini, insya Allah di luar sana masih banyak milik rezeki yang kita akan dapat. Yang terpenting kita ikhlas untuk
Kalau kita mau nolong orang, ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah Allah akan lancarkan segalanya. Ya. Perbanyaklah sholawat, perbaiki sholat. Kita belajar bareng, kita sharing bareng ya. Jadi kenapa kita harus memperbanyak sholawat? Supaya kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah, mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kalau kita sudah mendapatkan syafaat dari Allah, itu syafaat itu adalah kunci ataupun jembatan untuk kita masuk ke surganya Allah. Insya Allah ya. Kalau kita segalanya segala sesuatu yang kita kerjakan di dalam dunia ini didasari dengan keikhlasan, keridhaan, ikhlas karena Allah, ridho karena Allah. Insya Allah Allah pun akan ridho, Allah pun akan ikhlas mengasihi milik rezekinya kepada kita. Lancarlah intinya gitu. Dan kalau sesudah sholat, biasakan kita membaca sholawat kamilah ya, 3 kali. Ya, 3 kali. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqda bihi al-khawaiz wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumillah. Dan sebelum kita akhiri video ini, kita berdoa sama-sama ya. Semoga doa kita Allah ijabah, semoga doa kita Allah kabulkan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad. Wasallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afini wa yukafiruhu mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi la jilali wajhika wa adim sultanik. Allahumma taqabbal wa usil as-sawab wa qarrahum minnal quzanil adim wa mahalalna wa masahbana wa mastakbarna wa masalayna ala sayyidina rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma khawwin alayna fi syagaratil maut wan nazata minan nar wal afwa innal hisab. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لترحمنا لنكونن من الخاسرين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.